warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Buya, ada kejadian di grup WA keluarga saya. Ketika sepupu saya menjelaskan soal keturunan Nabi Muhammad SAW. Dijawab sama sepupu saya, Nabi itu punya anak laki-laki, tapi sudah meninggal. Sedangkan kalau dari perempuan tidak kuat genetiknya, karena keturunan itu dari laki-laki. Demi Allah hati saya mendengar dan membaca WA di grup keluarga, hati saya sakit. Dan demi Allah lebih bodohnya saya tidak bisa menjawab WA dari sepupu saya itu. Tolong sudi kiranya saya minta jawaban dari Buya. Karena saya gelisah kebayang saja. Dan saya cinta habaib dan ulama Buya. Mohon saya minta jawabannya. Biar saya bisa balas WA dari sepupu saya. Dan saya minta doanya juga. Mudah-mudahan keluarga dan keturunan saya selalu cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Buya. Maaf Buya, takut saya kurang sopan dari bahasa dan kata-kata saya. Baik, di dalam Islam urusan nasab, sambung nasab disepakati bahwa sambung nasab dalam Islam itu adalah dengan catatan satu, dengan pernikahan yang halal, termasuk adalah yang tidak haram wati subhat. Halal, kemudian melalui jalur bapak, itu nasab dalam Islam secara umum. Tidak ada nasab melalui perempuan. Ini kan umum. Ada kekhususan di sini. Baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kalau ada, memang yang ada tadi di grup tadi, memang ada tulisan-tulisan yang disebar di negeri Arab sana juga ada yang menafikan nasab Nabi, di Indonesia juga ada menafikan nasab Nabi, nggak punya keturunan dan sebagainya. Memang ada pemikiran-pemikiran semacam itu, karena pemikiran itu jauh daripada ulama-ulama yang sesungguhnya. Ulama sudah bersepakat menjadikan kesempatannya ijma ulama kekhususan tentang nasab Nabi melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dari mana diambil kekhususan itu? Dari sabda Nabi. Memang nasab bagi selain Nabi Muhammad adalah melalui jalur bapak, tapi baginda Nabi beda. Melalui Sayyidat Fatimah, yang Sayyidat Fatimah Az-Zahra disebut Fatimah bid'atun minni. Fatimah bagian dariku. Nah, ini difahami para ulama. Kemudian putra dari Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, termasuk Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dikatakan, inna ibni hadha sayyidun, inna ibni hadha, anakku. Jadi biarpun melewat Sayyidat Fatimah Az-Zahra disebut oleh Rasulullah inna ibni, dan omongan Nabi adalah nasra'i. Nah, disinilah para ulama sepakat, semua ulama Islam yang sesungguhnya bahwasanya nasab Sayyidat Fatimah Az-Zahra, nasab keturunan Rasulullah sambung melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra, ini bab kekhususan Nabi Muhammad SAW karena sabda Nabi. Sabda Nabi. Nah, ini kalau memang ada tulisan semacam itu, ada di negeri kita juga banyak, di negeri Arab sana juga ada, tulisan di Indonesia juga ada. Bahkan yang mengingkari keturunan Nabi ini berbahaya. Bahkan waktu ada orang mengatakan Muhammad tidak punya keturunan, dibantah oleh Al-Quran. Inna syani'aka wal abtar. Kita katakan Nabi tidak punya keturunan, Nabi punya keturunan. Melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Tapi hanya di generasi pertama saja. Dari Sayyidat Fatimah Az-Zahra itu saja. Kalau nanti dari keturunannya kok ada melihat perempuan, tidak dihitung lagi. Hanya ini keusulan. Karena Nabi yang menyebut Fatimah bid'atun minni. Sayyidat Fatimah adalah, Siti Fatimah adalah bagian daripadaku. Jadi kekhususannya. Selesai hal ini. Jadi kalau ada omongan-omongan itu karena ya kurang belajar, dia kurang baca, nggak ngerti perkataan ulama. Tapi ada orang yang mengaku ulama dan nulis semacam itu. Dan jadi diskusi itu ada memang sumbernya. Tapi kita punya keyakinan bahwasanya nasab dzurriyyah Nabi sambung dengan Rasulullah melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan nas. Fatimah bid'atun minni, Imam Bukhari Muslim meriwayatkannya. Inna ibni hadha, kitab hadis sahih. Bahkan ayat ibtihal pun adalah disebut anak cucu Nabi, anak-anak. Jadi seperti itu. Baik.